sebuah hal yang luar biasa telah terjadi dalam hidupku. Di saat aku terseret oleh ombak ganas di Bali dan merasakan kematian begitu dekat, seorang pria Asia yang tak kukenal muncul dari permukaan air dan mendekatiku. Jika bukan karenanya, aku tidak akan berada di sini hari ini. Namun, pria yang menyelamatkanku itu menghilang tanpa sepatah kata pun, seolah-olah ia melebur dan lenyap di tengah keramaian. Aku sangat penasaran siapa dia dan mengapa ia pergi begitu saja dengan terburu-buru. Ini bukan sekadar rasa ingin tahu biasa. Dia adalah orang yang telah menyelamatkan hidupku. Hingga saat itu, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan mencarinya sampai ke Indonesia. Aku juga tidak pernah menyangka bahwa perjalanan itu akan mengubah seluruh hidupku. Kisah yang akan kubagikan hari ini adalah tentang bagaimana satu pertemuan dapat mengubah hidup seseorang, dan bagaimana sebuah takdir yang terjalin secara kebetulan dapat memiliki makna yang begitu dalam. Inilah kisahku, tentang bagaimana sebuah perjalanan yang dimulai dari ambang kematian justru menjadi awal dari sebuah kehidupan yang baru. Pernahkah kalian mengalami perubahan hidup karena sebuah pertemuan yang tak disengaja? Mungkin seperti aku, yang diselamatkan oleh seorang pria Indonesia, di negeri asing. Atau mungkin kalian pernah membawa perubahan berarti, dalam hidup seseorang. Aku ingin mendengar cerita kalian di kolom komentar. Namaku Emily, seorang mahasiswi berusia 20 tahun yang lahir dan besar di Boston, Amerika Serikat. Saat ini, aku mengambil jurusan manajemen internasional di Universitas Harvard. Aku selalu menjalani hidup dengan kesibukan yang padat. Sejak SMA, aku hanya fokus belajar untuk bisa masuk universitas, dan bahkan setelah diterima, kepalaku dipenuhi dengan pikiran tentang nilai dan prestasi akademik. Keseimbangan hidup terasa seperti sebuah kemewahan bagiku. Ibuku selalu berkata, "Emily, kamu selalu berlari menatap lurus ke depan. Sesekali, cobalah lihat sekelilingmu dan ambil napas." Namun, aku tidak pernah menganggap serius nasihat itu. Menjelang akhir tahun kedua di universitas, aku tidak bisa lagi mengabaikan sinyal bahwa tubuh dan pikiranku sudah sangat lelah. Aku sulit tidur di malam hari, dan di siang hari, konsentrasiku menurun drastis sehingga aku kesulitan mengikuti perkuliahan. Saat itulah teman sekamarku, Sofia, memberikan sebuah usulan. "Emily, bagaimana kalau liburan ini kita pergi ke Bali? Sepupuku punya toko selancar di sana. Kurasa kamu perlu sedikit istirahat." Awalnya aku ragu. Bagiku, bepergian berarti mengorbankan waktu belajar. Namun, aku tidak bisa lagi mengabaikan sinyal peringatan dari tubuh dan pikiranku. Akhirnya, aku menerima ajakan Sofia. Pada hari pertama kami tiba di Bali, aku terpesona oleh keindahan pantai Kuta, lautan biru, pasir putih, dan sinar matahari yang hangat seolah melelehkan hatiku. "Wow, ternyata ada tempat seperti ini," gumamku. Sofia tertawa melihat reaksiku. "Kan, sudah kubilang. Setelah beberapa hari di sini, kamu akan jadi orang yang benar-benar berbeda." Sepupu Sofia, Blimade, menyambut kami dengan hangat. Dia bercerita bahwa ia pindah ke Bali 10 tahun yang lalu dan membuka toko selancar. "Karena sudah sampai di sini, kenapa tidak mencoba belajar selancar?" usul Blimade. Sofia langsung setuju, tapi aku ragu. Meskipun aku bisa berenang, aku belum pernah mencoba selancar sama sekali. Selain itu, laut selalu menjadi sesuatu yang sedikit menakutkan bagiku. "Jangan khawatir, aku akan mengajarimu dari tingkat dasar. Dijamin tidak berbahaya," kata Blimade menenangkanku. Kata-katanya membuatku sedikit lebih tenang. Malam pertama di Bali pun berlalu. Pemandangan laut malam dari balkon hotel sungguh luar biasa indah, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulihat di tengah kesibukan Boston. Keesokan paginya, kami bangun pagi-pagi dan menuju toko selancar Blimade. Dia mengajari kami postur dasar selancar dan peraturan keselamatan. Yang paling penting adalah jangan panik. Kalau jatuh ke air, jangan panik. Papan selancar punya daya apung, jadi tetaplah berpegangan padanya. Setelah pelajaran teori, kami menuju ke laut. Awalnya aku takut, tetapi setelah berlatih dengan ombak kecil, perlahan-lahan aku mulai percaya diri. Sofia belajar jauh lebih cepat dariku dan sudah naik ke tingkat menengah, sementara aku masih di tingkat pemula. Meskipun begitu, belajar selancar di lautan Bali yang hangat adalah sebuah pengalaman yang sangat istimewa. Pada hari keempat, cuaca sangat cerah, langit biru membentang dan laut tampak tenang. Sofia pergi berselancar ke pantai lain bersama Blimade, sementara aku tinggal sendirian di pantai Kuta. Merasa lebih percaya diri dari kemarin, aku memutuskan untuk berlatih selancar sendirian. Aku membawa papan selancarku dan masuk ke dalam air. Aku berlatih di area yang dangkal, lalu perlahan-lahan bergerak ke tempat yang lebih dalam. Ombaknya tidak terlalu tinggi, dan aku pikir itu aman. Namun, tiba-tiba angin mulai bertiup kencang. Langit perlahan menjadi mendung, dan kondisi laut mulai berubah. Saat aku berpikir untuk segera menepi, semuanya sudah sedikit terlambat. Tiba-tiba, ombak tinggi datang menerjang dan aku terhempas, terpisah dari papan selancarku. Aku bisa berenang, tapi situasi yang tak terduga itu membuatku panik. Arus ombak sangat kuat.
Aku merasa seperti diseret semakin jauh ke tengah laut. Napasku mulai tersengal-sengal, dan tangan serta kakiku terasa semakin berat. Apakah aku akan mati seperti ini? Pikiran itu muncul dan rasa takut yang luar biasa menyelimutiku. Aku mencoba berteriak, tetapi suaraku seolah ditelan oleh deru ombak, dan sepertinya tidak ada yang mendengarku. Berapa lama waktu telah berlalu? Kesadaranku mulai memudar. Pada saat itulah, dari kejauhan, aku melihat seseorang membelah permukaan air dan mendekat. Dia membawa sebuah pelampung di satu tangannya dan berenang dengan sangat cepat. Kepalaku pening dan aku tidak bisa melihat dengan jelas siapa dia, tetapi pada saat itu, secercah harapan muncul. Aku mungkin bisa selamat. Ketika orang itu semakin dekat, aku bisa melihat bahwa dia adalah seorang pria Asia. Sambil menyerahkan pelampung, dia bertanya, "Anda tidak apa-apa?" Pegang ini. Bahasa Inggrisnya sedikit kaku, tetapi suaranya terdengar penuh keyakinan dan ketenangan. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku meraih pelampung itu. Dengan kekuatan fisik dan teknik renang yang luar biasa, dia menarikku ke tepi pantai. Sambil berjuang melawan ombak, dia tidak goyah sedikit pun dan terus melindungiku hingga kami tiba di tempat yang aman. Sesampainya di tepi pantai, aku terbatuk-batuk hebat sambil memuntahkan air. Setelah bisa bernapas dengan normal, rasa lega yang luar biasa menyelimutiku. "Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan raut wajah khawatir. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Saat itu, orang-orang mulai berkerumun, dan seseorang memanggil tim penyelamat. Di tengah situasi yang kacau itu, aku tidak sempat mengucapkan terima kasih dengan layak kepadanya. Dan ketika aku sadar, pria itu sudah tidak ada lagi. Tim medis tiba dan memeriksaku. Beruntung, aku tidak mengalami luka serius, tetapi mereka menyarankan agar aku diperiksa di rumah sakit untuk memastikan keadaanku. Sofia dihubungi, dan dia segera datang ke rumah sakit dengan wajah panik. "Emily, kamu benar-benar tidak apa-apa? Apa yang terjadi?" tanya Sofia cemas. Aku menceritakan semua yang telah terjadi. "Ngomong-ngomong, apa kamu tahu siapa orang yang menolongku?" tanyaku. Sofia menggelengkan kepala. "Tidak. Aku hanya mendapat kabar kalau kamu dibawa ke rumah sakit dan langsung ke sini. Aku tidak tahu siapa yang menyelamatkanmu. Sejak saat itu, aku sangat ingin tahu siapa pria itu. Bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih, tetapi aku benar-benar ingin tahu siapa orang yang telah menyelamatkan nyawaku." Keesokan harinya, aku kembali ke Pantai Kuta. Aku berkeliling di sekitar lokasi kejadian kemarin, berharap bisa bertemu lagi dengan pria itu. Aku juga bertanya kepada tim penjaga pantai, tetapi mereka tidak memiliki informasi karena itu bukan operasi penyelamatan resmi. Mungkin turis atau warga lokal yang kebetulan ada di dekat situ. "Hal seperti ini kadang-kadang terjadi," kata mereka. Dengan perasaan kecewa, aku berjalan di sepanjang pantai hingga aku melihat toko selancar Bli Made. Dengan sedikit harapan, aku masuk dan bertanya, "Bli, apakah kemarin melihat seorang pria Asia yang menyelamatkan seseorang?" Bli Made berpikir sejenak, lalu berkata, "Oh, mungkin pria yang tinggi dan tegap itu. Beberapa hari ini dia menyewa peralatan dari toko kami." Harapanku kembali tumbuh. "Iya. Benar. Apakah Bli tahu sesuatu tentang dia?" Bli Made mencari catatannya sejenak lalu menjawab. "Namanya Banyu Adi Pratama. Katanya dia dari Indonesia. Dia bilang dia mantan anggota Kopaska, pasukan khusus Angkatan Laut Indonesia. Dia sedang berlibur di Bali dan sepertinya akan kembali ke Indonesia akhir pekan ini. Kopaska dari Angkatan Laut Indonesia." Mendengar itu, aku akhirnya mengerti mengapa dia begitu ahli dalam menyelamatkanku. Namun, masih ada satu pertanyaan yang mengganjal. Mengapa dia langsung pergi begitu saja ketika orang-orang mulai berkerumun? Bukankah sudah menjadi sifat manusia untuk ingin diakui atas perbuatan baik yang telah dilakukannya? "Apakah Bli tahu di mana dia menginap?" tanyaku. Bli Made menggaruk kepalanya. "Wah, kalau itu tidak tercatat di sini. Tapi seingatku, dia pernah menyebutkan restoran yang sering dia kunjungi. Kalau tidak salah, restoran Ocean View di dekat pantai. Malam itu aku pergi ke restoran Ocean View bersama Sofia. Aku hanya berharap keberuntungan berpihak padaku. Saat memasuki restoran, mataku tertuju pada seorang pria yang duduk sendirian di teras. Itu dia, orang yang telah menyelamatkanku kemarin. Jantungku mulai berdebar kencang. Rasa lega karena akhirnya menemukannya bercampur dengan rasa gugup tentang bagaimana cara mendekatinya. Sofia menepuk punggungku. "Pergi sana, aku tunggu di sini." Setelah menarik napas dalam-dalam, aku berjalan menuju mejanya. Saat aku mendekat, dia sedang membaca buku. Aku berdiri diam di depannya, dan dia mengangkat wajahnya. Matanya membesar. Sepertinya dia mengenaliku. "Halo. Anda yang menyelamatkan saya kemarin, kan?" Mendengar kata-kataku, dia tampak sedikit terkejut, tetapi kemudian tersenyum. "Ah, iya. Anda baik-baik saja?" Suaranya tenang. "Bolehkah saya duduk di sini?" tanyaku. Dia mempersilakanku dengan ramah. "Nama saya, Emily." "Terima kasih banyak."
Kalau bukan karena Anda, saya mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini, kataku dengan tulus. Dia melambaikan tangannya dengan malu-malu. Bukan apa-apa. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. Nama saya Banyu. Banyu Adi Pratama. Akhirnya aku tahu namanya. Nama khas Indonesia. Bagaimana Anda bisa menemukan saya? Tanya Banyu. Aku menjelaskan bahwa aku mendapat informasi dari toko selancar Blimade. Oh, begitu. Blimade memang orang yang baik, katanya. Bahasa Inggris Banyu sedikit kaku, tetapi cukup untuk berkomunikasi. Kenapa waktu itu Anda langsung pergi? Saya bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih, akhirnya aku bisa menanyakan hal yang membuatku penasaran. Banyu berpikir sejenak lalu menjawab, "Yah, itu semacam kebiasaan. Di militer, kami diajarkan untuk menyelesaikan misi dan segera menarik diri. Selain itu, orang-orang sudah mulai berkerumun." Aku bisa mengerti jawabannya. Baginya, menolong seseorang adalah hal yang memang seharusnya dilakukan, bukan tindakan yang istimewa. Blimade bilang Anda mantan anggota Kopaska. Benarkah? Tanyaku. Banyu tampak sedikit terkejut, tetapi kemudian mengangguk. Iya, benar. Saya bertugas di Kopaska selama 7 tahun. Jawaban itu membuatku semakin tertarik. Aku ingin tahu apa itu Kopaska dan tugas apa yang mereka lakukan. Banyu dengan tenang menjelaskan bahwa itu adalah unit pasukan khusus Angkatan Laut Indonesia, mirip dengan Navy SEALs di Amerika. Tugas utamanya adalah melakukan operasi khusus di laut. Seperti demolisi bawah air, penyelamatan maritim, dan operasi anti-teror. Saat kami terus berbincang, aku mulai mengenal Banyu sedikit demi sedikit. Dia berusia 28 tahun dan telah pensiun dari militer 2 tahun lalu. Setelah pensiun, dia menghabiskan waktunya dengan berkeliling dunia. Bulan depan, dia berencana untuk mendaftar di Basarnas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saya ingin melanjutkan pekerjaan untuk melindungi keselamatan orang lain, katanya. Mendengar cerita Banyu, aku mengerti mengapa dia tidak ragu sedikitpun untuk terjun menyelamatkanku. Baginya, itu adalah tindakan yang alami. Pekerjaan Anda benar-benar luar biasa. Sementara saya hanya seorang mahasiswi biasa, kataku. Banyu tersenyum. Mahasiswi? Jurusan apa? Aku menjawab bahwa aku mengambil jurusan manajemen internasional di Harvard. Mata Banyu membelalak. Wow, Harvard. Itu luar biasa. Di Indonesia, Harvard sangat terkenal. Kami pun menghabiskan waktu dengan saling berbagi cerita. Sofia kemudian bergabung, dan kami bertiga menikmati makan malam yang menyenangkan. Banyu adalah orang yang pendiam dan rendah hati, tetapi setelah berbicara dengannya, aku tahu dia memiliki hati yang hangat. Setelah makan, Banyu mengatakan bahwa besok dia akan pergi ke pulau lain untuk berwisata. Dia akan kembali ke Indonesia seminggu lagi. Mendengar itu, entah kenapa aku merasa sedih. Aku baru saja menemukannya, tetapi kami harus berpisah lagi. Bolehkah kita bertukar kontak? Kalau suatu saat saya pergi ke Indonesia, saya ingin menghubungimu, pintaku. Banyu dengan senang hati memberikan nomor teleponnya, dan kami juga bertukar akun Instagram. Hubungi aku kalau kamu datang ke Indonesia. Akan kuajak berkeliling Jakarta, katanya. Aku tersenyum dan mengangguk, meskipun saat itu aku tidak benar-benar berpikir akan pergi ke Indonesia. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Sofia bertanya, Banyu sepertinya orang yang baik. Tapi, apa kamu benar-benar akan pergi ke Indonesia? Aku mengangkat bahu. Entahlah, aku belum tahu. Tapi entah kenapa, aku jadi ingin suatu saat nanti mengunjungi Indonesia. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur nyenyak. Rasa lega karena terbebas dari trauma hampir tenggelam bercampur dengan perasaan istimewa karena bertemu dengan seseorang seperti Banyu. Dia berbeda dari semua orang yang pernah kutemui. Ada aura yang kuat dan tulus dalam dirinya. Mulai keesokan harinya, kami melanjutkan liburan kami di Bali sesuai rencana. Namun, aku tidak lagi berselancar. Sebagai gantinya, kami berenang di pantai yang aman dan berkeliling pulau. Seminggu berlalu dengan cepat, dan tiba saatnya kami kembali ke Boston. Sebelum naik pesawat, aku mengirim pesan kepada Banyu di Instagram. Terima kasih banyak atas pertemuan di Bali. Berkatmu, aku mendapatkan pengalaman yang berharga. Semoga sukses dengan pendaftaranmu di Basarnas. Tak lama kemudian, Banyu membalas. Selamat jalan. Hubungi aku kapanpun jika kamu datang ke Indonesia. Setelah kembali ke Boston, rutinitas sehari-hari dimulai lagi. Kuliah, tugas, ujian hari-hari yang sibuk terus berlanjut. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Pengalaman di Bali, terutama pengalaman selamat dari ambang kematian, telah mengubah cara pandangku. Aku tidak lagi hanya berlari mengejar nilai dan kesuksesan. Sesekali, aku memeriksa Instagram Banyu. Dia tidak sering mengunggah, tetapi dia membagikan sedikit demi sedikit kehidupannya setelah kembali ke Indonesia. Proses pelatihan di Basarnas, pantai-pantai indah di Indonesia, dan terkadang makanan Indonesia yang tampak lezat. Melihat unggahannya,
rasa penasaranku terhadap negara bernama Indonesia semakin tumbuh. 3 bulan setelah kejadian di Bali, aku memberanikan diri mengirim pesan kepada Banyu. Hai, apa kabar? Bagaimana dengan pendaftaranmu di Basarnas? Sejujurnya, aku tidak berharap akan dibalas. Tetapi yang mengejutkan, beberapa jam kemudian, sebuah balasan masuk. Hai, Emily. Aku baik-baik saja. Bulan lalu aku lulus tes Basarnas dan mulai pelatihan minggu ini. Bagaimana denganmu? Pesannya entah kenapa membuatku merasa senang. Sejak saat itu, kami mulai sesekali bertukar pesan. Awalnya hanya sapaan sederhana, tetapi lambat laun percakapan kami menjadi lebih dalam. Banyu bercerita tentang budaya dan kehidupan di Indonesia, sementara aku berbagi tentang kehidupan kuliahku di Amerika. Seiring berjalannya waktu, percakapan kami semakin intens. Banyu menceritakan detail tentang kehidupannya sehari-hari di Indonesia, budayanya, dan proses pelatihannya di Basarnas. Hari ini ada latihan penyelamatan di laut. Ombaknya besar dan cukup sulit, tapi pengalaman di Bali sangat membantu, tulisnya. Setiap kali menerima pesan seperti itu, aku selalu teringat momen di Bali. Melalui cerita Banyu, minatku terhadap Indonesia semakin besar. Dulu aku hanya tahu Indonesia sebagai negara tempat perusahaan seperti Sony atau Toyota beroperasi. Oh, tunggu, itu Jepang maksudku, aku tidak tahu banyak selain Bali. Sekarang, aku mulai penasaran dengan sejarah, budaya, dan makanannya. Pernah nonton film atau drama Indonesia? Tanya Banyu. Aku menjawab belum. Dia pun merekomendasikan beberapa judul. Atas sarannya, aku menonton film berjudul Laskar Pelangi. Awalnya aku kesulitan karena harus membaca subtitle, tetapi seiring aku terbawa alur cerita, ketidaknyamanan itu hilang. Setelah selesai menonton, aku mengirimkan kesanku kepada Banyu, film yang sangat mengesankan. Pesan tentang perjuangan dalam pendidikan sangat kuat. Banyu senang dan merekomendasikan film-film lain. Begitulah, aku mulai menonton film dan drama Indonesia satu persatu. Awalnya hanya untuk mencari topik obrolan dengan Banyu. Tetapi lama-kelamaan aku mulai terpikat oleh pesona budaya Indonesia itu sendiri. Aku juga mulai belajar sedikit bahasa Indonesia. Dimulai dari sapaan dasar seperti selamat pagi dan terima kasih, Emily, pelafalan bahasa Indonesiamu bagus. Mungkin kamu berbakat, puji Banyu. Pujiannya membuatku semakin bersemangat untuk belajar. Di sela-sela kesibukan kuliah dan tugas, aku meluangkan waktu untuk belajar bahasa Indonesia. Teman sekamarku, Sofia, memandang perubahanku dengan heran. Emily, akhir-akhir ini kamu jadi seperti penggila Indonesia, ya? Apa ini karena pria penyelamat itu? Kata-kata Sofia membuatku malu, tetapi aku tidak bisa menyangkalnya. Hubunganku dengan Banyu memang telah membukakan dunia baru untukku. Aku hanya tertarik dengan budaya yang berbeda. Elakku, padahal sebenarnya ketertarikanku pada Banyu sebagai pribadi juga semakin besar. 6 bulan berlalu, Banyu memberitahu bahwa ia telah menyelesaikan pelatihan dasar di Basarnas dan ditempatkan di kantor SAR Denpasar, Bali. Akhirnya aku mulai bekerja di lapangan. Misi pertamaku adalah patroli pesisir, tulisnya, penuh dengan rasa bangga. Aku dengan tulus mengucapkan selamat. Aku jadi penasaran, seperti apa Bali itu, tanyaku. Banyu pun menjelaskan dengan detail tentang Bali. Pulau yang terkenal di dunia, dengan pantai-pantai yang indah, budaya yang unik, makanan laut yang lezat, dan suasana internasional. Kalau ada kesempatan, datanglah. Pantai di Bali punya pesona yang berbeda dari Hawaii, katanya. Kata-katanya memunculkan sebuah ide gila di benakku. Bisakah aku benar-benar pergi ke Indonesia? Liburan musim panas akan tiba 2 bulan lagi. Biasanya aku akan magang atau mengambil kelas tambahan, tetapi kali ini aku ingin membuat rencana yang berbeda. Aku memberanikan diri bertanya pada Banyu, bagaimana kalau musim panas ini aku berkunjung ke Indonesia? Sepertinya aku punya waktu sekitar 2 minggu. Setelah mengirim pesan itu, aku menunggu dengan cemas. Beberapa jam kemudian, balasan dari Banyu datang. Benarkah? Wah, bagus sekali. Aku akan mengambil cuti untuk menemanimu keliling Jakarta dan Bali. Aku tidak sabar menantikannya. Balasannya membuat jantungku berdebar kencang. Aku benar-benar akan mengunjungi Indonesia. Hari itu juga, aku langsung menghubungi orang tuaku. Bu, musim panas ini aku berencana pergi ke Indonesia. Ibuku awalnya terkejut, tetapi setelah aku menjelaskan apa yang terjadi di Bali dan hubunganku dengan Banyu, beliau bisa mengerti. Kalau itu negara yang membuatmu begitu tertarik, mungkin tidak ada salahnya untuk berkunjung. Tapi hati-hati dengan keselamatanmu, ya. Ayahku juga setuju. Itu akan menjadi pengalaman yang bagus. Mengalami budaya yang berbeda selalu merupakan hal yang berharga. Setelah mendapat izin dari orang tua, aku mulai mempersiapkan perjalananku ke Indonesia. Aku memesan tiket pesawat dan membeli buku panduan wisata. Aku juga semakin giat belajar bahasa Indonesia. Ketika aku membagikan rencana perjalananku kepada Banyu, dia memberikan banyak saran. Daerah mana yang sebaiknya dikunjungi, makanan apa yang harus dicoba.
Bagaimana kalau 3 hari di Jakarta, 3 hari di Bali, dan mungkin 2 hari di Lombok? Lombok itu sering disebut Bali berikutnya di Indonesia, usul Banyu. Aku setuju dengan sarannya dan menyusun rencana sesuai rekomendasinya. Semakin dekat hari keberangkatan, rasa gembira dan gugup bercampur aduk. Malam sebelum berangkat, aku mengirim pesan pada Banyu. Besok akhirnya aku berangkat ke Indonesia. Aku sangat tidak sabar. Balasannya singkat namun hangat. Semoga perjalananmu aman. Aku akan menunggumu di bandara. Saat pesawat melintasi Samudra Pasifik, banyak pikiran berkecamuk di kepalaku. Kecelakaan di Bali, pertemuan dengan Banyu, dan kini perjalanan menuju Indonesia. Semuanya terasa seperti kebetulan, tetapi pada saat yang sama, terasa seperti takdir. Perubahan apa yang akan dibawa oleh perjalanan ini dalam hidupku? Dengan pikiran seperti itu, aku pun tertidur. Ketika aku tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, rasa gugup menyelimutiku. Ini adalah negara pertama yang kukunjungi sendirian, di mana bahasa dan budayanya terasa begitu asing. Setelah melewati imigrasi dan mengambil bagasi, aku keluar ke lobi kedatangan. Di antara kerumunan orang, aku melihat Banyu. Dia berdiri sambil memegang papan bertuliskan Emily. Saat mata kami bertemu, dia tersenyum lebar. Emily, selamat datang di Indonesia. Mendengar suaranya secara langsung setelah berbulan-bulan terasa berbeda. Dia terlihat lebih percaya diri dan gagah daripada di Bali. Terima kasih sudah datang, Banyu. Aku benar-benar senang, kataku dalam bahasa Inggris, tetapi kemudian aku mencoba bahasa Indonesia yang telah kupelajari. Saya senang bisa datang ke Indonesia. Pelafalanku yang kaku membuat Banyu tampak terkejut. Wow, bahasa Indonesiamu bagus sekali. Dari bandara, kami naik kereta bandara menuju pusat kota Jakarta. Pemandangan Jakarta dari jendela terasa eksotis. Gedung-gedung pencakar langit, papan reklame bertuliskan bahasa Indonesia, dan orang-orang yang sibuk berlalu lalang. Pemandangan kota metropolitan yang berbeda dari New York atau Boston. Menara itu monumen nasional, atau Monas, jelas Banyu. Simbol kebanggaan Indonesia. Aku mengangguk, semua terasa baru dan menarik. Transportasi publiknya terasa modern dan efisien. Aku menginap di sebuah hotel di dekat pusat kota. Setelah check-in dan beristirahat sejenak, Banyu mengajakku makan malam. Kamu mau makan apa dari masakan Indonesia? Tanyanya. Tanpa ragu aku menjawab, nasi goreng. Aku selalu penasaran. Banyu tertawa dan mengangguk. Pilihan yang bagus. Aku tahu tempat yang enak. Kami berjalan menyusuri jalanan Jakarta di malam hari. Lampu-lampu neon yang gemerlap, orang-orang yang berbelanja, semuanya terasa hidup dan penuh energi. Kami tiba di sebuah restoran sederhana di pinggir jalan, tetapi tempat itu penuh dengan pelanggan. Tempat ini menyajikan nasi goreng seafood yang legendaris, kata Banyu. Aku semakin tidak sabar. Tak lama kemudian, sepiring nasi goreng yang mengepul diletakkan di hadapanku. Aroma bumbunya begitu menggugah selera. Saat suapan pertama masuk ke mulutku, aku terkejut dengan rasanya. Perpaduan rasa gurih, sedikit manis, dan pedas yang pas, dengan udang dan cumi yang segar. Bagaimana? Enak, tanya Banyu. Aku mengacungkan jempol. Ini benar-benar enak, sangat berbeda dari yang pernah kucoba di Amerika. Banyu tersenyum senang. Rahasia nasi goreng Indonesia ada pada bumbunya. Sambil makan, kami banyak berbincang. Banyu menceritakan pengalaman-pengalaman menariknya selama bekerja di Basarnas, sementara aku bercerita tentang kehidupanku di Harvard. Semakin dalam percakapan kami, semakin aku mengenal Banyu. Dia ternyata sudah menyukai laut sejak kecil. Lahir dan besar di Bali, dia selalu hidup dekat dengan laut. Ayahnya seorang nelayan dan ibunya memiliki sebuah warung makan kecil. Laut adalah bagian dari hidupku. Itulah sebabnya aku bergabung dengan Angkatan Laut dan sekarang di Basarnas, ceritanya. Mendengar itu, aku bisa merasakan cinta dan panggilan jiwa yang dimilikinya terhadap laut. Baginya, pekerjaan penyelamatan bukan sekadar profesi, melainkan jalan hidup, membantu orang agar bisa menikmati laut dengan aman, itulah misiku. Sama seperti saat aku menolongmu di Bali. Setelah makan, kami berjalan-jalan di sekitar Taman Suropati. Meskipun sudah malam, taman itu ramai oleh orang-orang. Kami berjalan santai sambil menikmati suasana malam Jakarta. Besok mau pergi kemana? Tanya Banyu. Aku berpikir sejenak, aku penasaran dengan kota tua. Aku ingin melihat sisi tradisional Jakarta. Banyu mengangguk. Pilihan yang bagus. Kalau kita berangkat pagi, kita bisa menjelajahi semuanya. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Banyu bertanya, bagaimana kesanmu tentang Indonesia sejauh ini? Aku menjawab dengan jujur. Jauh lebih modern dan penuh energi daripada yang kubayangkan, dan orang-orangnya ramah. Tentu, ini baru hari pertama, tapi aku mulai menyukai negara ini. Banyu tersenyum. Aku akan menunjukkan lebih banyak lagi. Wajah Indonesia, yang sesungguhnya. Kata-katanya membuatku semakin bersemangat.
Aku punya firasat bahwa perjalanan ini akan menjadi pengalaman yang sangat istimewa. Keesokan paginya, kami berangkat lebih awal menuju kota tua. Banyu mengambil cuti untuk menjadi pemanduku. Sesampainya di sana, aku terpana oleh kemegahan bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial. Wow, indah sekali, gumamku. Banyu menjelaskan bahwa area ini adalah pusat pemerintahan Batavia pada masa lalu. Kami berjalan menyusuri jalanan batu sambil mengagumi arsitektur yang unik. Kami mengunjungi Museum Fatahillah dan menyewa sepeda ontel untuk berkeliling alun-alun. Rasanya seperti kembali ke masa lalu. Kami juga mampir ke sebuah kafe bergaya vintage dan mencoba kopi tubruk. Sesuai rekomendasi Banyu, rasa pahit kopi yang kuat berpadu unik dengan gula aren. Kopi seperti ini sangat umum di Indonesia, jelasnya. Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbaik di dunia. Sore harinya, kami menjelajahi toko-toko yang menjual kerajinan tangan dan souvenir. Kain batik dengan corak yang indah, ukiran kayu yang rumit, dan kerajinan perak menarik perhatianku. Batik ini cantik sekali, kataku sambil memegang sehelai kain. Banyu tersenyum. Batik bukan hanya kain, tapi juga sebuah karya seni yang syarat makna. Aku membeli beberapa kerajinan tangan untuk oleh-oleh orang tua dan Sofia. Banyu membantuku memilih barang berkualitas dengan harga yang pantas. Untuk makan malam, kami pergi ke sebuah restoran Padang. Kamu harus mencoba masakan Padang, terutama rendangnya, kata Banyu. Kami duduk dan berbagai macam hidangan disajikan di meja kami. Banyu menjelaskan nama setiap hidangan. Aku mencoba rendang, dan rasanya benar-benar luar biasa. Dagingnya empuk dengan bumbu rempah yang kaya rasa. Wah, ini enak sekali, pujiku. Banyu memesan sebotol bir bintang. Ini bir lokal yang paling populer. Mau coba? Aku mengiyakan karena penasaran. Rasanya ringan dan menyegarkan, sangat cocok dengan makanan pedas. Setelah makan, kami menuju salah satu rooftop bar di pusat kota. Lift membawa kami naik tinggi, dan pemandangan Jakarta terhampar di bawah kaki kami. Saat matahari terbenam, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, menciptakan pemandangan yang magis. Jakarta benar-benar kota yang indah, kataku. Pemandangan malam dari atas sana sungguh tak terlukiskan. Hamparan gedung pencakar langit dan aliran cahaya mobil di jalanan tampak seperti organisme hidup. Kalau dilihat dari atas seperti ini, baru terasa betapa besarnya Jakarta, kataku. Banyu mengangguk. Di salah satu sudut, ada tempat di mana pengunjung bisa menulis harapan di sebuah plakat. Mau menulis satu, usul Banyu. Meskipun sedikit ragu, aku setuju sebagai kenang-kenangan. Kami membeli sebuah plakat dan menuliskan nama serta tanggal. Untuk takdir yang abadi, tulis Banyu saat menggantungkan plakat itu. Kata-kata itu menyentuh hatiku. Pertemuan kami memang terasa seperti takdir. Bertemu di ambang kematian, dan sekarang aku sedang mengalami hal-hal baru di negaranya. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Banyu bertanya, "Sudah siap pergi ke Bali besok? Kita harus naik pesawat pagi-pagi." Aku mengangguk. Tentu. Aku tidak sabar, senang sekali bisa melihat kampung halamanmu. Berbaring di tempat tidur, aku merenungkan hari ini. Kemegahan Monas, suasana historis kota tua, dan pemandangan dari rooftop bar, semuanya adalah pengalaman baru yang menyegarkan. Yang terpenting, waktu yang kuhabiskan bersama Banyu terasa sangat istimewa. Dia bukan sekadar pemandu, melainkan duta sejati yang menunjukkan jiwa dan budaya Indonesia. Sebelum tidur, aku mengirim pesan kepada Sofia. Hari pertamaku di Indonesia benar-benar fantastis. Aku semakin jatuh cinta pada negara ini. Sofia segera membalas. Wow, senang mendengarnya, kirim lebih banyak foto. Dan bagaimana kabar Banyu? Pesannya membuatku tersenyum. Dia, istimewa. Jauh lebih istimewa dari yang kubayangkan. Keesokan paginya, kami terbang dari Jakarta ke Bali. Seperti kata Banyu, penerbangan singkat itu membawa kami ke dunia yang benar-benar berbeda. Begitu tiba di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, suasana yang berbeda langsung terasa. Aroma dupa dan bunga Kamboja bercampur di udara, dan orang-orang tampak lebih santai. Ini dialek Bali, kata Banyu, menjelaskan perbedaan logat yang kudengar. Sedikit berbeda dari bahasa Indonesia di Jakarta. Aku mengangguk, intonasi yang mirip tapi berbeda itu terdengar menarik. Rumah keluarga Banyu berada di dekat daerah Canggu. Sebuah rumah sederhana namun asri dengan halaman yang indah. Kamu bisa pakai kamarku, Emily. Aku akan tidur di ruang tamu. Mungkin tidak senyaman hotel, tapi menginap di rumah penduduk lokal juga pengalaman yang istimewa, katanya. Setelah meletakkan barang-barang dan beristirahat sejenak, Banyu mengajakku keluar. Kita mulai dari Pura Tanah Lot, bagaimana? Itu ikonnya Bali. Aku setuju dengan antusias. Melihat laut selalu membuatku bersemangat. Tanah Lot jauh lebih megah dan indah dari yang kubayangkan. Pura yang berdiri di atas batu karang di tengah laut menciptakan pemandangan yang dramatis. Wow, jadi ini kampung halaman Banyu. Indah sekali, kataku. Banyu bercerita tentang kenangan masa kecilnya bermain di sekitar sana. Dulu aku belajar berenang dan mencari kerang di sini. Ini taman bermain masa kecilku.
Aku bisa melihat cinta pada kampung halamannya dari sorot matanya. Kami berjalan perlahan sambil berbincang. Jembatan yang terlihat di sana itu jembatan Suramadu. Oh, salah. Itu di pulau lain, candanya. Nanti malam kita lihat sunset dari sini. Sunset di Tanah Lot adalah salah satu yang terbaik di dunia. Untuk makan siang, kami menyantap ayam betutu yang direkomendasikan Banyu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali itu memiliki rasa yang kaya dan lezat. Bali terkenal dengan bumbu-bumbunya yang kuat, jelasnya. Sore harinya, kami mengunjungi sebuah galeri seni di Ubud. Bangunan-bangunan dengan arsitektur khas Bali terlihat unik. Dulu tempat ini adalah pusat kerajaan seni, jelas Banyu. Kami berjalan-jalan sambil melihat toko-toko kecil dan kafe-kafe. Menemukan karya seni tersembunyi di dalamnya terasa menyenangkan. Tempat seperti ini tidak ada di Amerika. Sejarah dan modernitas berpadu begitu alami. Menjelang matahari terbenam, kami kembali ke Tanah Lot. Lampu-lampu pura mulai menyala, dan pemandangan magis terhampar di atas lautan. Kami memutuskan untuk makan malam di sebuah restoran seafood di Jimbaran. Duduk di tepi pantai, menyantap makanan sambil memandang laut dan siluet pura adalah pengalaman yang sangat istimewa. Menu makan malamnya adalah ikan bakar. Aku sedikit gugup karena belum pernah mencoba, tetapi aku memberanikan diri. Sambal matahnya jangan dicampur ke nasi, tapi ditaruh di atas ikannya, saran Banyu. Aku mengikuti petunjuknya, dan rasanya ternyata sangat lezat. Rasa segar ikan berpadu sempurna dengan pedas dan segarnya sambal. Besok mau pergi kemana? Tanya Banyu. Aku berpikir sejenak. Bolehkah aku melihat tempat kerjamu, kantor Basarnas? Aku penasaran dengan pekerjaanmu. Usulanku membuat Banyu sedikit terkejut, tetapi dia langsung tersenyum. Tentu saja. Besok pagi aku akan mengantarmu ke kantorku. Kebetulan ada jadwal latihan, jadi kamu bisa melihatnya. Setelah makan kami berjalan di sepanjang pantai. Angin laut yang sejuk terasa menyenangkan. Tiba-tiba Banyu bertanya, setelah kembali ke Amerika, apa rencanamu? Pertanyaannya membuatku termenung. Sejujurnya, sebelum perjalanan ini, rencanaku adalah bekerja di perusahaan besar setelah lulus. Tapi sekarang, entahlah, perjalanan ini sepertinya telah banyak mengubah pikiranku, jawabku jujur. Banyu mengangguk dalam diam. Ada ketegangan aneh di antara kami. Meskipun tidak terucapkan, kami berdua merasakan bahwa perasaan kami satu sama lain telah berkembang lebih dari sekadar teman. Dalam perjalanan pulang, Banyu tiba-tiba berhenti berjalan. Emily, jujur saja, aku pikir aku akan sangat merindukanmu setelah perjalanan ini berakhir dan kamu kembali ke Amerika. Pengakuannya yang terus terang membuat jantungku berdebar. Aku juga, Banyu. Waktu di Indonesia terasa sangat istimewa, terutama waktu yang kuhabiskan bersamamu. Kami saling menatap dan terdiam sejenak. Tiba-tiba, hujan turun. Kami tidak punya payung dan segera berlari ke sebuah warung terdekat untuk berteduh. Warung yang kami masuki secara kebetulan itu memiliki pemandangan langsung ke sawah. Duduk di sana sambil memandang hujan, kami melanjutkan percakapan yang lebih dalam. Banyu menceritakan kisahnya dari masa kecil hingga sekarang, dan aku juga menceritakan tentang hidupku dengan jujur. Berbicara langsung setelah sekian lama hanya lewat pesan teks terasa jauh lebih bermakna. Sebenarnya, sejak pertama kali melihatmu di Bali, aku sudah merasakan sesuatu yang istimewa, aku Banyu. Aku terkejut, benarkah? Padahal waktu itu aku hampir tenggelam. Kami tertawa bersama. Justru karena itu terasa lebih istimewa, karena kamulah orang yang kuselamatkan. Malam semakin larut, tetapi percakapan kami seolah tak ada habisnya. Semakin kami mengenal satu sama lain, semakin banyak kesamaan yang kami temukan. Nilai-nilai, impian, cara pandang hidup kami merasa terhubung dalam banyak hal. Ketika hujan reda dan fajar mulai menyingsing, kami baru kembali ke rumah Banyu. Malam itu, sambil berbaring di tempat tidur, aku berpikir, apakah ini yang dinamakan takdir? Pertemuan kebetulan di Bali bisa berujung pada hubungan yang begitu istimewa. Aku merasakan perasaan hangat menjalari hatiku. Keesokan paginya, sesuai janji, Banyu membawaku ke kantor Basarnas Denpasar. Melihat Banyu mengenakan seragamnya terasa berbeda dari kemarin. Dia tampak lebih berwibawa dan karismatik. Hari ini ada latihan penyelamatan yang sebenarnya. Aku sudah mendapat izin khusus agar Emily bisa menonton, katanya. Bagian dalam kantor Basarnas tertata rapi dan sistematis. Di dinding, terpajang poster dan foto-foto yang berhubungan dengan operasi penyelamatan. Rekan-rekan Banyu menyambutku dengan hangat. Sebagian besar dari mereka bisa sedikit berbahasa Inggris dan dengan ramah memberikan penjelasan. Latihan hari ini adalah simulasi penyelamatan korban kecelakaan kapal, jelas kepala tim Banyu. Prosesnya akan berjalan persis seperti situasi nyata, jadi pasti akan menarik. Aku mengangguk, merasakan campuran antara antusiasme dan ketegangan. Latihan dilakukan di lepas pantai. Beberapa anggota tim penyelamat berperan sebagai korban yang terdampar di laut, sementara tim Banyu melakukan respons darurat.
Melihat Banyu mengenakan peralatan selam dan naik ke perahu karet mengingatkanku pada saat dia menyelamatkanku di Bali. Begitu latihan dimulai, Banyu dan timnya menunjukkan profesionalisme yang luar biasa. Mereka dengan cepat menganalisis situasi dan mendekati para korban secara efisien, terutama, kemampuan berenang Banyu sangat menonjol. Gerakannya yang mantap di tengah ombak saat mendekati korban sangat mengesankan. Banyu adalah perenang terbaik di tim kami, kata salah satu rekannya yang berdiri di sampingku dengan bangga. Tahun lalu, dia bahkan menyelamatkan 3 orang sendirian dalam situasi nyata. Dia pahlawan kami. Ketika latihan selesai dan Banyu naik ke darat, aku bisa melihat profesionalisme sejati dari sosoknya. Ini bukan sekadar pekerjaan baginya, melainkan sebuah panggilan jiwa. Seperti saat dia menyelamatkanku di Bali, dia berlatih setiap hari untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Bagaimana menurutmu? Tanya Banyu. Sangat mengesankan. Aku bangga kamu melakukan pekerjaan sepenting ini, kataku. Dia tersenyum malu, tetapi sorot matanya menunjukkan kebanggaan. Siang harinya, aku makan bersama rekan-rekan Banyu. Mereka banyak bertanya padaku, tentang kehidupan di Amerika, tentang masakan Indonesia, dan tentu saja, mereka ingin tahu cerita pertemuanku dengan Banyu di Bali. Dalam suasana yang akrab, aku bisa merasakan kerjasama tim dan ikatan kuat di antara mereka. Cerita Banyu menyelamatkan Emily di Bali sudah terkenal di sini, kata seorang rekannya. Bahkan saat liburan pun dia menyelamatkan orang. Itulah Banyu kami. Semua orang tertawa sambil menepuk pundak Banyu. Dia tampak malu, tetapi senang melihatnya begitu dihargai oleh rekan-rekannya. Sore harinya, Banyu menunjukkan peralatan dan fasilitas Basarnas secara lebih detail. Peralatan penyelamatan terbaru, sistem komunikasi, bahkan helikopter. Aku bisa melihat betapa sistematisnya sistem keselamatan maritim di Indonesia. Amerika juga punya Coast Guard, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya dari dekat, kataku. Laut terkadang bisa berbahaya, kata Banyu dengan serius. Banyak orang meremehkan bahaya laut. Itulah mengapa orang seperti kami dibutuhkan. Aku setuju dengan kata-katanya. Pengalamanku di Bali adalah akibat dari peremehan seperti itu. Setelah kunjungan ke kantor Basarnas, kami pergi ke pasar tradisional di Denpasar. Suasana pasar yang ramai dan berbagai macam makanan menarik perhatianku. Kita beli bahan-bahan untuk makan malam di sini, nanti aku yang memasak untukmu, usul Banyu. Aku setuju dengan senang hati. Kami bersama-sama memilih ikan segar, sayuran, dan bumbu-bumbu. Sebagai anak nelayan, Banyu sangat ahli dalam memilih hasil laut yang bagus. Ikan ini yang paling segar. Matanya jernih dan warna insangnya cerah, jelasnya. Aku merasa senang mendapatkan pengetahuan baru. Kami kembali ke rumah Banyu dan menyiapkan makan malam bersama. Dia mengajariku resep ikan bumbu kuning warisan ibunya, sementara aku membantu memotong sayuran. Waktu memasak bersama entah kenapa terasa begitu istimewa, seolah kami adalah pasangan lama yang sudah terbiasa. Ini malam terakhirmu di Indonesia, ya, kata Banyu saat kami duduk di meja makan. Tiba-tiba rasa sedih menyelimutiku. Besok aku akan kembali ke Jakarta. Dan lusa aku akan pulang ke Amerika. Wajah Banyu juga tampak muram. Waktu berlalu terlalu cepat. Sambil makan malam, kami berbicara tentang masa depan. Apa yang akan terjadi setelah aku kembali ke Amerika? Tanyaku hati-hati. Banyu berpikir sejenak lalu menjawab, aku ingin Emily kembali lagi ke Indonesia. Jika memungkinkan, kata-katanya membuat hatiku berdebar. Aku juga ingin kembali. Sebenarnya aku sudah memikirkannya. Cara agar aku bisa bekerja di Indonesia setelah lulus. Mata Banyu membesar. Benarkah? Cara apa? Aku bisa melamar di perusahaan perdagangan internasional atau cabang perusahaan asing di Indonesia, memanfaatkan jurusanku. Sebenarnya, ini adalah hal yang serius kupikirkan selama perjalanan ini. Negara Indonesia, dan perasaanku pada Banyu, mulai mengubah rencana masa depanku. Banyu menatapku dalam diam sejenak. Tiba-tiba, dia bangkit dari kursi dan pergi mengambil sesuatu. Tak lama kemudian, dia kembali dengan sebuah kotak kecil. Ini untuk Emily, sebagai kenang-kenangan atas hubungan kita. Aku membuka kotak itu dan menemukan sebuah gelang perak yang indah dengan ukiran khas Bali. Gelang ini disebut Tridatu, melambangkan keseimbangan dan perlindungan. Aku ingin Emily selalu aman dan terlindungi. Aku terharu hingga mataku berkaca-kaca. Ini indah sekali, Banyu. Aku akan menjaganya selamanya. Banyu memasangkan gelang itu di pergelangan tanganku. Saat itu, tangan kami bersentuhan, dan kami secara alami saling menatap. Emily, menurutku pertemuan kita bukan kebetulan. Sepertinya semua yang terjadi, dari Bali hingga sekarang, memiliki makna, kata Banyu dengan tulus. Aku pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku. Aku juga berpikir begitu. Bertemu denganmu adalah titik balik dalam hidupku. Malam itu, sambil memandangi langit malam Bali, kami memimpikan masa depan.
Meskipun kami lahir dan besar di negara yang berbeda, takdir telah mempertemukan kami. Sekarang adalah waktunya untuk membuat keputusan baru untuk melanjutkan takdir itu. Aku pasti akan kembali, Banyu. Aku janji. Di dalam pesawat kembali ke Jakarta, aku memandangi pemandangan Indonesia yang berlalu di luar jendela. Negara yang 2 minggu lalu terasa asing, kini entah kenapa terasa begitu akrab. Banyu duduk di sebelahku, diam membaca buku. Memandangi wajahnya dari samping, kenangan selama 2 minggu ini mengalir deras di benakku. Setelah tiba di Jakarta, apa yang ingin kamu lakukan? Ini hari terakhir. Tanya Banyu, mengalihkan pandangan dari bukunya. Aku berpikir sejenak. Aku ingin pergi ke Kebun Raya Bogor. Aku pernah melihatnya di drama Indonesia. Banyu tersenyum dan mengangguk. Pilihan yang bagus. Kebetulan sedang musim kemarau, jadi cuacanya akan sangat indah. Setibanya di Jakarta, kami langsung menuju Bogor. Perjalanan dengan kereta terasa menyenangkan, pemandangan di sepanjang jalan begitu indah. Sinar matahari pagi yang terpantul di sungai dan hijaunya pepohonan di kejauhan tampak seperti lukisan. Wah, jauh lebih indah dari yang kulihat di foto, kataku. Kebun Raya Bogor terkenal dengan koleksi tanamannya yang luar biasa dan Istana Bogor di dalamnya. Kami berjalan perlahan di sepanjang jalan setapak sambil berbincang. Apa hal yang paling berkesan selama di Indonesia? Tanya Banyu. Aku berpikir sejenak. Orang-orangnya. Ada semacam kehangatan dan keramahan pada orang Indonesia. Awalnya sulit ku mengerti, tapi sekarang aku mulai merasakannya. Terutama melalui Banyu. Banyu tersenyum malu mendengar jawabanku. Selain itu, makanannya juga luar biasa. Aku tidak bisa hidup tanpa nasi goreng sekarang. Kami berjalan-jalan di sekitar danau dan mengambil banyak foto. Melihat foto kami berdua, ekspresi kami tampak jauh lebih cerah dan bahagia dibandingkan saat pertama kali bertemu. Foto-foto ini akan menjadi kenangan yang sangat berharga. Untuk makan siang, kami makan soto di sebuah warung lokal. Kuah kaldu yang hangat dengan potongan daging dan sayuran terasa sangat lezat. Makanan seperti ini juga jarang ada di Amerika, kan? Kata Banyu. Aku mengangguk. Aku akan merindukan masakan Indonesia. Sore harinya, kami kembali ke Jakarta untuk berbelanja oleh-oleh terakhir. Kami berkeliling di sebuah mall besar dan aku membeli beberapa kosmetik terkenal dari Indonesia. Kosmetik Indonesia juga populer di Amerika. Teman-temanku pasti akan senang. Untuk makan malam, Banyu berkata dia telah memesan tempat khusus. Sebuah restoran mewah yang menghadap ke pemandangan kota Jakarta. Saat matahari terbenam, gemerlap lampu Jakarta terhampar di balik jendela. Dalam suasana romantis, kami memulai makan malam terakhir kami. Emily, bagaimana perjalananmu kali ini? Tanya Banyu sambil menuangkan anggur. Aku menjawab dengan sepenuh hati. Ini adalah perjalanan paling istimewa dalam hidupku. Negara Indonesia memang luar biasa, tetapi waktu yang kuhabiskan bersama Banyu adalah yang paling berharga. Tatapan Banyu semakin dalam. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku sangat senang Emily datang ke Indonesia. Kami saling menatap dalam keheningan sejenak. Keheningan itu mengandung banyak perasaan yang tak terucapkan. Banyu, sebenarnya aku sudah memutuskan. Setelah lulus, aku akan benar-benar datang ke Indonesia. Aku sudah mencari beberapa program magang di beberapa perusahaan dan berencana untuk belajar bahasa Indonesia lebih giat lagi. Mendengar kata-kataku, wajah Banyu menjadi cerah. Benarkah? Jadi kita bisa bertemu lagi? Suaranya penuh harap. Iya. Dan kali ini bukan untuk perjalanan singkat, tapi untuk tinggal lebih lama. Banyu tersenyum bahagia mendengar jawabanku. Setelah makan, kami berjalan-jalan di taman kota. Angin malam bertiup sejuk, tetapi hati kami terasa hangat. Besok kamu akan pergi, kata Banyu, suaranya terdengar sedih. Iya. Tapi aku menganggap ini bukan akhir, melainkan awal yang baru. Tiba-tiba Banyu berhenti berjalan dan memegang tanganku. Emily, aku akan jujur. Sejak pertama kali bertemu di Bali, aku sudah punya perasaan khusus padamu. Dan selama 2 minggu ini, perasaan itu semakin kuat. Aku akan menunggumu. Sampai Emily kembali. Pengakuannya yang tulus membuatku menitikkan air mata. Aku juga sangat menyukaimu, Banyu. Aku rasa pertemuan kita di Bali bukan sekadar kebetulan. Itu adalah takdir. Tangan kami saling menggenggam lebih erat. Banyu dengan lembut mendekat dan menciumku. Di bawah gemerlap lampu kota Jakarta, momen itu terasa seperti adegan dalam film. Takdir kami yang dimulai di Bali kini telah berkembang menjadi cinta. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Banyu berkata, besok aku akan mengantarmu ke bandara. Dan kita akan saling menghubungi setiap hari. Aku mengangguk. Tentu saja, dan kita akan segera bertemu lagi. Aku janji, sebelum berpisah di lobi hotel, kami saling menatap untuk waktu yang lama. Tanpa kata-kata pun, hati kami saling terhubung. Sampai jumpa besok pagi, kata Banyu sebagai salam perpisahan. Aku membalasnya dengan senyuman. Kembali di kamar, sambil membereskan barang-barang, aku merenungkan 2 minggu terakhir ini. Jika bukan karena kecelakaan di Bali,
aku tidak akan pernah bertemu Banyu. Sungguh aneh, momen berbahaya itu justru menjadi titik balik dalam hidupku. Keesokan paginya, sesuai janji, Banyu datang ke hotel dan mengantarku ke bandara. Setelah check-in, kami berdiri sejenak di depan gerbang pemeriksaan keamanan. Akhirnya tiba saatnya untuk berpisah. Emily, jangan lupa. Aku menunggumu, kata Banyu dengan tulus. Air mataku mengalir mendengar kata-katanya. Aku juga tidak akan lupa. Aku akan segera kembali, Banyu. Kami berpelukan untuk terakhir kalinya. Dan dengan hati bergetar, aku melewati gerbang pemeriksaan keamanan. Di dalam pesawat, sambil memandang keluar jendela, aku berpikir. 2 minggu yang lalu, Indonesia hanyalah sebuah negara di peta. Sekarang, negara itu menjadi tempat di mana separuh hatiku tertinggal. Semua momen di Indonesia, terutama waktu yang kuhabiskan bersama Banyu, berputar di benakku. Saat tiba di Boston, Sofia menyambutku di bandara. Emily, bagaimana? Bagaimana Indonesia? Tanyanya antusias. Aku tersenyum dan menjawab, luar biasa. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, aku menceritakan semuanya pada Sofia. Kehidupan Jakarta yang dinamis, pantai Bali yang indah, makanan lezat, dan hubunganku dengan Banyu. Apa, kamu benar-benar pacaran dengannya? Reaksi terkejut Sofia ku jawab dengan anggukan mantap. Mungkin sulit dipercaya, tapi Banyu benar-benar istimewa. Dan aku berencana untuk kembali ke Indonesia setelah lulus. Sofia terdiam sejenak mendengar kata-kataku, tetapi kemudian tersenyum tulus. Wow, Emily, melihatmu begitu yakin, dia pasti orang yang sangat istimewa. Aku mendukungmu. Kembali ke universitas, rutinitas dimulai lagi, tetapi segalanya telah berubah. Dulu aku belajar hanya untuk nilai dan kesuksesan, tetapi sekarang aku punya tujuan yang lebih besar. Aku belajar lebih giat lagi untuk mendapatkan kualifikasi agar bisa bekerja di Indonesia, dan aku juga mengambil kelas tambahan bahasa Indonesia. Aku dan Banyu melakukan panggilan video setiap hari. Perbedaan waktu membuat kami kesulitan, tetapi kami berusaha untuk saling berbagi kehidupan sehari-hari. Kehidupannya di Basarnas, kehidupanku di universitas. Meskipun terpisah jauh, hati kami semakin dekat. 6 bulan sebelum wisuda, aku mengirimkan lamaran ke sebuah perusahaan perdagangan internasional di Jakarta. Perusahaan itu memiliki divisi yang menangani perdagangan antara Amerika dan Indonesia dan sedang mencari penutur bahasa Inggris. Beberapa minggu kemudian, kabar gembira datang. Aku lolos wawancara dan bisa mulai bekerja segera setelah lulus. Banyu, aku diterima. Aku bisa pergi ke Jakarta segera setelah lulus. Saat aku menyampaikan kabar itu melalui panggilan video, senyum cerah mereka di wajah Banyu. Benarkah? Selamat, Emily. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Malam itu, aku menyampaikan keputusanku kepada orang tuaku. Awalnya mereka terkejut, tetapi setelah aku menjelaskan betapa seriusnya aku mengambil keputusan ini, mereka mengerti. Jika itu membuatmu bahagia, kami akan mendukungmu. Tapi sering-seringlah menelepon dan sesekali pulanglah, kata ibuku. Aku mengangguk penuh terima kasih. Pada hari wisudaku, Banyu secara mengejutkan datang ke Boston. Ketika aku melihatnya melambaikan tangan ke arahku di antara kerumunan di aula wisuda, aku sangat terharu hingga menangis. Kenapa kamu datang? Tanyaku kaget. Aku ingin bersamamu di hari sepenting ini. Aku mengambil cuti, jawab Banyu. Hati terasa hangat, itu adalah pertama kalinya orang tuaku bertemu Banyu. Beruntung, mereka menyambutnya dengan hangat, dan Banyu dengan sikapnya yang sopan dan tulus meninggalkan kesan yang baik. Jadi, Anda yang menyelamatkan putri kami di Bali, ya? Terima kasih banyak, kata ayahku. Banyu dengan rendah hati menundukkan kepala. Sebulan setelah wisuda, setelah menyelesaikan semua persiapan, aku naik pesawat ke Indonesia. Kali ini bukan untuk berlibur, melainkan untuk memulai hidup baru. Hatiku dipenuhi dengan kegembiraan dan ketegangan. Apakah aku bisa beradaptasi dengan baik? Apakah aku tidak akan menyesal? Ada rasa cemas seperti itu, tetapi ketika aku memikirkan Banyu, semua kekhawatiran itu lenyap. Ketika aku tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banyu sudah menunggu dengan karangan bunga. Saat melihatnya, semua kekhawatiranku sirna. Emily, akhirnya kamu datang. Selamat datang di rumah barumu. Kata-kata Banyu membuat mataku berkaca-kaca. Benar. Mulai sekarang, Indonesia akan menjadi rumah baruku. Banyu membantuku mencari apartemen dan memberikan banyak saran agar aku bisa beradaptasi dengan kehidupan kerja. Awalnya ada kesulitan karena perbedaan bahasa dan budaya. Tetapi berkat bantuan Banyu dan rekan-rekan kerjaku, aku perlahan-lahan bisa beradaptasi. 6 bulan setelah memulai hidup baru di Indonesia, Banyu memberikan sebuah lamaran istimewa. Sambil memandangi matahari terbenam di pantai di Uluwatu, Bali, dia berlutut dan mengeluarkan sebuah cincin. Emily, kamu adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Aku tidak pernah menyangka pertemuan kebetulan di Bali akan berujung pada hubungan seistimewa ini. Maukah kamu menikah denganku? Pada saat itu, perjalanan kami yang dimulai di Bali terlintas di benakku seperti film.
Takdir yang dimulai dari ambang kematian kini akan berujung pada janji seumur hidup. Ya, Banyu. Bersamamu, aku bersedia pergi kemana saja. Banyu tersenyum bahagia mendengar jawabanku dan memelukku erat. Pernikahan kami menjadi perpaduan istimewa antara budaya Indonesia dan Amerika. Upacara pernikahan diadakan di sebuah kapel di tepi tebing yang indah di Bali, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dari kedua belah pihak. Orang tua dan teman-temanku terbang dari Amerika, dan rekan-rekan Banyu dari Basarnas juga datang untuk memberikan restu. Upacara resepsi dengan adat Bali menjadi kenangan yang sangat berkesan. Awalnya aku merasa canggung, tetapi mengalami ritual tradisional Indonesia adalah hal yang langka dan bermakna. Orang tua Banyu menerimaku seperti putri mereka sendiri, dan nasihat ibunya yang diucapkan dalam dialek Bali, meskipun tidak sepenuhnya kupahami, bisa kurasakan dengan hati. Setelah menikah, kami menjalani hidup antara Jakarta dan Bali. Karena aku bekerja di Jakarta dan Banyu bertugas di Bali, terkadang kami menjadi pasangan akhir pekan, tetapi itu justru menjadi kesempatan untuk lebih menghargai satu sama lain. Setahun kemudian, aku mengajukan permohonan pindah ke cabang perusahaan di Bali, dan untungnya disetujui. Akhirnya, aku bisa tinggal bersama Banyu di Bali. Kehidupan di Bali benar-benar membahagiakan. Pagi hari kami jogging di sepanjang pantai, dan di akhir pekan, kami bepergian ke gunung atau pulau-pulau terdekat bersama Banyu. Aku juga sudah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia, bahkan sekarang aku tidak bisa makan tanpa sambal. Aku juga belajar memasak masakan Indonesia dari Ibu Banyu. Emily, kamu sudah jadi orang Indonesia seutuhnya, ya? Setiap kali Banyu bercanda seperti itu, aku merasa bangga. Tentu saja, terkadang aku merindukan Amerika, tetapi aku mengatasi kerinduan itu dengan sering melakukan panggilan video dengan orang tuaku dan mengunjungi Amerika setahun sekali. Pada tahun ketiga pernikahan kami, sebuah anugerah istimewa datang. Aku hamil anak pertama kami. Ketika mendengar kabar kehamilan itu, Banyu menangis haru. Emily, kamu terus-menerus membawa kebahagiaan untukku, katanya. Aku juga menangis terharu. Putri kami, Maya, lahir di sebuah rumah sakit di Denpasar. Seorang anak berdarah campuran Indonesia-Amerika. Sejak lahir, dia menerima curahan cinta dari seluruh keluarga. Orang tuaku terbang dari Amerika untuk menengok cucu mereka, dan orang tua Banyu datang menjenguknya hampir setiap hari. Maya akan menjadi anak istimewa yang memiliki semua kebaikan dari kedua budaya, kata Banyu. Aku setuju dengannya. Kami berusaha agar Maya bisa berbicara bahasa Indonesia dan Inggris secara alami, dan kami memastikan dia bisa mengalami semua budaya dan tradisi dari kedua negara. Suatu hari, Banyu memberikan usulan istimewa. Emily, bagaimana kalau kita pergi ke Hawaii lagi? Kali ini kita ajak Maya. Usulan itu membuat hatiku berdebar. Aku ingin menunjukkan pada Maya tempat di mana takdir kami dimulai. Begitulah, keluarga kami pergi berlibur ke Hawaii. Maya yang sudah berusia 5 tahun sangat bersemangat di dalam pesawat. Ibu, Hawaii itu tempat seperti apa? Tanyanya. Aku tersenyum dan menjawab, itu tempat istimewa di mana ibu dan ayah pertama kali bertemu. Tempat di mana ayah menyelamatkan ibu. Setibanya di Hawaii, kami mengunjungi pantai tempat kejadian hari itu. Ombaknya tidak sebesar hari itu, tetapi berdiri di tempat itu membuat semua kenangan kembali dengan jelas. Di sinikah ayah menyelamatkan ibu? Tanya Maya. Banyu mengangguk. Iya. Disinilah ayah pertama kali melihat ibumu. Maya bermain dengan gembira di pantai, mengumpulkan kerang dan membuat istana pasir. Aku dan Banyu memandanginya sambil berbagi rasa syukur. Banyu, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku, kataku. Banyu tersenyum lembut. Tidak, Emily. Bertemu denganmu adalah momen terbaik dalam hidupku. Setelah kembali dari Hawaii, kisah keluarga kami menyebar ke arah yang tidak terduga. Aku mengunggah foto keluarga kami di Hawaii di media sosial dengan tulisan singkat, dan unggahan itu menjadi viral. 8 tahun yang lalu, di pantai ini, suamiku yang orang Indonesia menyelamatkanku, dan sekarang, kami kembali mengunjungi tempat ini bersama putri kami. Unggahan itu menjadi viral, dan kami mendapat banyak permintaan wawancara dari berbagai media. Awalnya kami ragu, tetapi kami setuju untuk melakukan beberapa wawancara dengan harapan kisah kami bisa memberikan harapan dan keberanian bagi orang lain. Kisah kami disiarkan dengan judul, Kisah Cinta Pasangan Lintas Budaya yang dimulai di Bali, dan banyak orang menghubungi kami untuk mengatakan bahwa mereka terharu. Terutama bagi mereka yang menjalani hubungan internasional atau bermimpi untuk tinggal di luar negeri, kisah kami memberikan mereka keberanian. Dalam wawancara, Banyu selalu berbicara dengan rendah hati. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Tapi saya tidak pernah menyangka momen itu akan mengubah seluruh hidup saya. Kata-katanya yang tulus, pasti juga menyentuh hati para penonton. Waktu berlalu, Maya masuk sekolah dasar, dan kami dikaruniai anak kedua, Bima. Bahasa Indonesiaku sudah hampir sempurna, dan sekarang aku hampir tidak merasakan kesulitan hidup di Indonesia. Justru aku merasa sedikit canggung saat pergi ke Amerika.
Banyu terus mendapatkan promosi di Basarnas dan kini memimpin banyak orang di posisi penting. Aku juga diakui di perusahaan dan menjadi pemimpin tim di divisi bisnis internasional. Kami sukses di bidang kami masing-masing sambil tetap setia pada peran kami sebagai pasangan yang saling mendukung dan mencintai di rumah. Kadang-kadang ketika Sofia mengunjungi Indonesia, kami akan mengenang kembali hari itu. Emily, apa jadinya kalau kamu tidak jadi pergi liburan ke Bali? Kamu tidak akan bertemu Banyu dan tidak akan membangun keluarga yang indah ini, kata Sofia. Kami semua tertawa, tetapi di satu sisi, kami merasakan syukur yang mendalam. Hidup terkadang mengalir ke arah yang tidak terduga. Momen berbahaya di Bali itu justru memberiku kebahagiaan terbesar. Jika aku tidak bertemu Banyu, aku tidak akan pernah mengenal negara Indonesia secara mendalam, dan aku tidak akan bisa membangun keluarga yang penuh cinta ini. Sekarang aku tahu apa itu kebahagiaan sejati. Bukan hanya tentang mengejar kehidupan yang aman, tetapi terkadang dimulai dari keberanian untuk mengambil risiko dan melangkah ke dunia baru. Seperti ombak di Bali, hidup memang tidak bisa diprediksi, tetapi di dalamnya ada harapan untuk menemukan takdir sejati. Hari ini pun, sambil memandangi pantai indah di Bali, aku merasakan syukur. Fakta bahwa semua ini dimulai dari momen itu di Bali masih terasa luar biasa. Siapa yang akan menyangka takdir yang dimulai dari ambang kematian akan berujung pada kisah hidup yang begitu indah? Kisahku, Banyu, dan anak-anak kami akan terus berlanjut. Aku berharap kisah keluarga kami, yang merupakan perpaduan budaya Indonesia dan Amerika, dapat memberikan harapan dan keberanian bagi banyak orang, karena kisah kami membuktikan bahwa cinta dan kebahagiaan sejati dapat melampaui batas negara, bahasa, dan budaya. Kalian juga pasti akan menghadapi momen-momen tak terduga dalam hidup. Momen itu terkadang bisa terasa menakutkan dan membuat cemas, tetapi jangan lewatkan takdir istimewa yang mungkin datang di dalamnya. Seperti ombak di Bali bagiku, pasti ada momen yang menandai awal baru yang menanti dalam hidup kalian. Sekian kisah cinta yang mengharukan antara seorang mahasiswi Harvard dari Amerika dan seorang anggota Basarnas dari Indonesia yang bertemu di Bali. Semoga takdir istimewa seperti ini juga datang dalam hidup kalian. Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih.